warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali channel Bang Gus Berbagi. Di hari ini 22 Mei 2023, Bang Kumis ada di kawasan destinasi wisata Pariuk Nangkub, tepatnya di Desa Katumbiri, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan nampak hari ini merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh para calon pekerja, khususnya yang mau keluar negeri, karena pada hari ini pula ada acara sosialisasi yang sangat berguna. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi dari kawasan destinasi wisata Pariuk Nangkub, Desa Katumbiri, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Soalan nih, kami sebagai media juga sering mendapatkan laporan dan aduan. Hanya saja kami sendiri masih merasa kesulitan sebenarnya kepada siapa sih yang kami bisa hubungi, yang bisa langsung kontak agar persoalan itu bisa diselesaikan. Ya, sebetulnya banyak ya, aktor utamanya adalah negara. Berbicara negara kan ini kan struktural dari pusat sampai ke bawah. Undang-Undang 18. Ya, langkah yang konkret yang sudah jelas sekali sudah dibuat oleh kepala badan, yaitu 9 program prioritas kepala badan, ya 9 program prioritas lembaga, ya. Dan salah satunya yang terakhir adalah bagaimana kepala badan itu concern terhadap penanggulangan PMI ilegal atau Provinsi Banten. Yes. SPMIPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Setelah pagi Bang Kumis ada di kawasan Labuan, di mana Ibu Bupati untuk bersama-sama membersihkan pantai yang tertumpuk sampah-sampah di sana. Dan siang hari ini Bang Kumis langsung menuju ke kawasan wisata Pariuk Nangkub di Desa Katumbiri, Kecamatan Cigelis, di mana pada hari ini ada satu agenda acara, yaitu sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila Kabupaten Pandeglang. Dan nanti untuk informasi selengkapnya ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari kawasan destinasi wisata Pariuk Nangkub Cigelis mengabarkan. Bapak Erick Thohir atau Menteri BUMN yang mewakili, juga yang terhormat Pak Benny Ramdhani yang sudah hadir di diwakili Pak. Juga yang diwakili. Terima kasih kepada yang sudah mewakili. Juga yang terhormat Bapak Sekjen atau yaitu staf khusus Wakil Presiden atau Bapak Arif Rahman. Nama saya Cupa. Saya di sini mewakili ketua panitia. Sebenarnya ketua panitianya bukan saya. Ketua panitianya tapi nggak tahu nyebut aja. Mungkin dibiarkan saya yang bicara. Biasa sok dak dikduk. Iya mungkin. Selamat datang kepada Bapak BPTKI Kabupaten Serang. Mohon maaf. Selamat datang kepada para undangan. Mohon maaf saya nggak hafal soalnya. Saya datang kepada para undangan peserta. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Pekerja ataupun tenaga kerja yang ada di luar negeri ini bisa menikmati hak hidupnya, menikmati hak martabatnya, karena mereka juga ingin mencari nafkah untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kapten Hariman Siregar SH/MH. Biar nggak salah paham, ini Hariman Siregar yang bakar-bakar Senin bukan ya. Status saya pelaut. Kalau tadi saya dengar polsek gitu ya. Saya nggak pernah naik pangkat lagi dari kapten, nggak ada lagi di pelaut di pelindungi kapten. Tapi kalau Bapak TNI masih bisa saya sampai kolonel dan. Nama Bang Abdul, yang saya hormati senior saya Bapak Putra selaku Kepala PP3 PGI dulu namanya dan sekarang PP3NI,
Provinsi Banten. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Datang di kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Mohon izin saya tetap di depan, tidak berani naik di panggung karena memang saya sifatnya mewakili daripada Sekjen Arif Rahman selaku Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Setelah acara dokumentasi dari para peserta dan sejumlah narasumber, nanti Bang Kumis akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan secara umum, baik persoalan-persoalan yang memang sudah dialami oleh para pekerja yang sudah di luar negeri, karena memang para pekerja tenaga Indonesia, khususnya para perempuan ini mendapatkan satu perilaku yang nampak kurang baik, dan nanti bagaimana cara penyelesaiannya Bang Kumis akan nanya langsung yang di sana tuh. Provinsi Banten. SPMI PP. Bang Kumis akan mencoba Pak Putra sedikit ada sedikit bincang-bincang atau pertanyaan nih. Boleh Pak? Boleh, silakan. Gini, persoalan tenaga kerja khusus Indonesia kalau yang memang resmi nampaknya tidak jadi persoalan. Tapi justru yang kami tanyakan adalah 100 tenaga kerja yang memang sudah diberangkatkan dan banyak meninggalkan persoalan-persoalan. Kami sebagai media sudah sering mendapatkan aduan atau minta pertolongan dari beberapa kasus Pak. Nah, mengingat mereka nampaknya masih imigran gelap itu masih banyak beredar. Untuk langkah-langkah agar pencegahan itu terjadi bagaimana Pak? Ya, itu yang pertama adalah di garda terdepannya itu imigrasi. Ya, imigrasi terutama itu yang di jalur resmi, tapi juga di jalur-jalur perbatasan yang sangat rawan, yaitu di daerah-daerah perbatasan di Kalimantan ya maupun di Sumatera. Itu kita meminta peran dari TNI dan Polri itu agar sigap untuk menyergap jalur-jalur imigrasi itu dari PMI yang non prosedural. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau yang tadi Bapak sampaikan bagaimana kondisi PMI di luar negeri ya yang non prosedural, itu sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Luar Negeri. Ya, dari itu perwakilan di luar negeri. Nah, itu yang kami harapkan agar perwakilan di luar negeri juga dapat bekerja sama agar dengan pemerintah setempat ya agar dapat menyelamatkan para PMI dan pulang sampai ke daerah asal. Sementara kalau sudah pulang sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta ataupun bandara internasional di daerah Indonesia, tugas BP2MI maupun di Snaker setempat ya untuk memulangkannya sampai ke daerah asal. Jadi itu peran-perannya dapat dibedakan ya peran-perannya. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak, ini agar publik juga tahu, karena mengingat Pandeglang untuk angka penganggurannya cukup tinggi sekali, sementara potensinya sebenarnya Pandeglang itu banyak, seperti yang tadi didengar, dan barangkali bisa memberikan satu syarat-syarat bagaimana sih agar mereka yang tadi tidak terjerat oleh salah satu jaringan-jaringan yang memang akan membahayakan Pak. Ya baik. Memang perlu dicermati sekali lagi ya bahwa peluang kerja yang ada di daerah jangankan Pandeglang, di seprovinsi Banten itu memang saat ini sedang diupayakan kerja keras oleh Dinas Tenaga Kerja agar peluang kerja ini meningkat. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa ada peluang kerja yang juga menjanjikan, yaitu peluang kerja di luar negeri ya. Tetapi peluang kerja di luar negeri itu tentunya harus dengan kompetensi. Tentunya harus dengan prosedural, ya, harus dengan kontrak. Jangan sampai kita bekerja ke luar negeri, ya, kita maunya enak-enak dengan gaji tinggi, tapi ternyata tidak ada kontrak, tidak prosedural. Nah, ini yang sangat membahayakan. Jadi itu, ya, kalau kita mau bekerja, jangankan di dalam negeri, jangankan di luar negeri, di dalam negeri saja kita harus punya kontrak, Pak. Harus punya kontrak, harus prosedural. Ya, kalau nggak kita ditipu, dibodoh-bodohi oleh pemberi kerja. Jadi itu syaratnya. Sebenarnya mudah, tapi bagaimana ikhtiar kita mengikuti saran pemerintah, ayo bekerja dengan prosedural, berangkat migran, pulang jadi juragan. Nah, pemirsa, mungkin satu lagi, saya menarik sekali, ini Cak Nur. Kebetulan saya juga dari Cirebon, ya. Nanti kebetulan tadi bilang Cirebon akhirnya menarik juga. Tapi nampaknya lebih banyak humorisnya nih, Cak Nur ini saya salut juga. Mungkin satu pertanyaan ya, ini ke Cak Nur, agar para pekerja, khususnya tenaga perempuan yang di luar negeri itu persoalan-persoalan nih. Kami sebagai media juga sering mendapatkan laporan dan aduan. Hanya saja kami sendiri masih merasa kesulitan sebenarnya kepada siapa sih yang kami bisa hubungi, yang bisa langsung kontak agar persoalan itu bisa diselesaikan. Ya, sebetulnya banyak ya, aktor utamanya adalah negara. Berbicara negara kan ini kan struktural dari pusat sampai ke bawah.
Undang-Undang 18 2017 itu kan jelas ada peran pemerintah desa dan daerah. Mestinya ketika teman-teman PMI di daerah, di desa mereka asal mengalami masalah, rujukan mereka adalah yang pertama adalah pemerintah desa. Kalau misalkan pemerintah desa itu kurang dalam memberikan layanan, maka teman-teman PMI bisa menghubungi beberapa teman NGO atau serikat yang memang punya konsen terhadap persoalan pekerja migran. Tapi dengan catatan ya, bukan LSM yang tanda kutip bodrek, hanya minta uang tapi kerjanya kagak. Hari ini memang fenomena LSM bodrek sangat marak. Gitu. Nah terus gini, ini hanya sebatas sedikit memberikan satu bocoran dan bagaimana cara mengatasinya. Kami di lapangan sempat menemukan beberapa dokumen-dokumen palsu Pak, seperti KTP. Bahkan warga Pandeglang ada beberapa, lebih dari 10, membuat KTP-nya dari Sukabumi, Cianjur. Agar tadi ternyata, pas saya dengar tadi, bahwa mereka itu ternyata ilegal akhirnya terlantar di Arab sana. Nah itu bagaimana cara untuk mengatasinya? KTP itu kan sebetulnya sudah iKTP ya, artinya semua hari ini itu sistem sudah terintegrasi satu sama lain. Kalaupun misalkan ada oknum ya berarti itu bukan KTP asli tapi asli palsu ya, tidak tercatat. Maka untuk bisa mencegah hal itu adalah diseminasi informasi. Itu harus sampai, pemerintah desa itu harus menjadi lumbung informasi. Papan-papan informasi yang ada di desa itu harus diaktifkan, misalkan PT yang tersedia di Banten itu apa saja, jobnya apa saja, terus yang tercatat apa saja, itu harus difungsikan papan informasi itu. Bahkan mungkin seperti fungsi-fungsi kayak rumah-rumah ibadah itu juga bisa difungsikan, karena itu juga bagian dari syiar Islam ya, gitu, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Bapak. Langkah apa aja nih seandainya ada TK PMB yang bermasalah, sikap dari BP2M itu gimana? BP2M ini memang jelas wewenangnya adalah memberikan perlindungan ya. Tapi dalam memberikan perlindungan ini kan juga tidak murni mereka berjalan sendiri ya. BP2M ini kan sebagai eksekutor ya dari pelaksana kebijakan Kemenaker. Maka semestinya BP2M ketika mendapatkan kasus ini harus kolaborasi atau kerjasama dengan beberapa instansi terkait dengan kasusnya, misalkan DPPO ya, berarti BP2M harus punya relasi kerjasama baik dengan polisi dan juga instansi kayak Kemen PPA yang memang punya, sekarang sudah ditiadakan. Jadi penting itu kalau memang nanti kedepannya itu besok itu, karena peran pengamanan pengawasan itu penting dilakukan, karena itu bagian dari perlindungan. Pengawasan ya perlindungan, pengamanan ya juga bagian dari perlindungan. Tapi saya juga meminta pihak instansi yang lain kiranya BP2M ini disupport, dibantu gitu kan, termasuk LSM-nya, termasuk serikat pekerjanya juga harus support. BP2M ini kalau jalan sendiri nggak bisa, dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, teman-teman itu butuh kita bantu. Dan lintas kementerian lembaga, dan ini menjadi PR kita semua sebagai anak bangsa. Satu lagi Pak, ada satu hal yang sudah konkret yang sudah dilaksanakan oleh BP2M terkait dengan migran Indonesia yang bermasalah gitu. Langkah yang konkret ya? Ya, langkah yang konkret yang sudah jelas sekali sudah dibuat oleh Kepala Badan, yaitu 9 program prioritas Kepala Badan, ya 9 program prioritas lembaga, ya. Dan salah satunya yang terakhir adalah bagaimana Kepala Badan itu concern terhadap penanggulangan PMI ilegal atau non prosedural, ya, keberangkatan PMI non prosedural, bukan PMI ilegalnya. PMI ilegal itu adalah korban, tapi keberangkatannya, ya, keberangkatan yang non prosedural, yaitu dengan cara, ya, Kepala Badan mengajukan untuk memban semua paspor ya bagi para PMI yang berangkat secara non prosedural, agar mereka tidak dapat berangkat lagi untuk bekerja ke luar negeri secara non prosedural. Ya, kecuali jika memang mereka mau berangkat secara prosedural, ya mereka harus melalui BP2MI. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang dari beberapa narasumber dan beberapa awak media untuk memberikan satu penjelasan, satu informasi beberapa persoalan-persoalan yang memang sering kita jumpai, baik masa keberangkatannya ataupun yang sudah nyampe di luar negeri mendapatkan satu persoalan-persoalan. Dan mudah-mudahan dengan informasi ini kita semua menjadikan satu pencerahan dan bermanfaat dan menjadikan satu referensi ke semua pihak, karena setiap persoalan tidak bisa dikerjakan hanya satu pihak, tapi memerlukan satu lintas kementerian bahkan antar negara. Dari kawasan Pariuk Nangkub, Desa Katumbiri, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis mengabarkan. Pertanyaan, mungkin ini lebih gampang.
Pertanyaannya menyangkut SPMI PP. Siapa nama Ketua PLH SPMI PP? Tunjuk tangan. Ada di samping saya. Tunjuk tangan dulu. Coba tunjuk tangan dulu. Oke. Coba. Coba nama ibu siapa? Buncung. Dari Labuan. Oke. Siapa nama PLH Ketua SPMI PP? Yang mana orangnya? Nur Salim. Bagaimana? Sah. Oke, silakan. Oke, mungkin itu aja dari saya ya, Pak Nur Salim. Oke, makasih Pak Nur Salim. Kita boleh tunggu ya Pak ya, bagi-bagi rezeki. Kasih buat beli apa nanti? Beli apa? Mohon kesediaannya juga untuk merogoh kocek nih. Mainan. Terima kasih. Jadi nama siapa? Ayo Pak. Lula. Lula. Mama udah pernah ke luar negeri belum? Mamahnya gitu keluar negeri. Cari uang di luar negeri. Buat beli main. Oke, terima kasih. PLH Ketua. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.